Puji Tuhan. Haleluya. Senang ya hari ini? Aduh, sehat-sehat ya? Amin. Tempat kerja lumayan ya? Banyak kerja ya? Orang tua di Indonesia? Sehat. Saya mau mendoakan orang-orang tua kita di Indonesia. Biar Tuhan memelihara mereka. Ya, ini pandemik ini kalau di Indonesia sekarang, aduh, susah ya. Iya. Ada yang keluarga orang tua rumah tangga di Indonesia yang ada sudah COVID itu? Enggak ada. Semuanya tidak ada ya. Kalau ada kita minta doa ya. Mari saya doakan orang tua kita di Indonesia sekarang. Anak-anak juga di Indonesia ya ada ya. Mari kita angkat tangan kita doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami doakan Tuhan Allah yang baik, yang memelihara anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada virus yang bisa bisa menyakiti tubuh badan kami Tuhan. Karena darah Yesus sudah mempercukupkan dan melindungi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam darah Yesus kami berdoa, kami percaya Tuhan. Amin. Amin. Ini lupa mau kasih keluar ya. Oke. Minggu lalu itu siapa yang khotbah? Pastor Peter. Itu minggu lalu oak tree. Kalau Indonesia itu apa ya? Pohon oak. Haleluya. Apa? Pohon getah. Pokok getah. Iya. Nah, hari ini kita mau ngomong ini kalau bahasa Indonesia buah ara, ya, buah ara. Ya. Kalau kita lihat buku Markus, Injil Markus pasal yang ke-11, ya, ini ceritanya aneh, ya, tetapi ada pelajarannya yang sangat praktik ya. Ayat 12, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa, siapa yang lapar sekarang loh? Yesus lapar. Ada orang lapar sini? Ada yang lapar tuh. Pak Ari belum makan lagi loh, lapar. Pak Ari lapar. Sangat lapar. Kasih makan dia ya. Ini sekarang tidak ada makan-makan lagi, ini susah ya. Banyak orang lapar. Jadi Yesus merasa lapar. Ayat 13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Nah, ini bilangnya gitu karena kalau pohon ara ini memang beda dari pohon yang lain. Kalau pohon ara ini kalau sudah berdaun ya, berdaun artinya sudah berbuah. Kalau pohon-pohon yang lain di Indonesia biasanya daun dulu langsung buahnya langsung kemudian. Kalau pohon ara buah yang dulu daunnya kemudian. Ngerti ya? Jadi katakan pohon ara yang sudah berdaun artinya sudah berbuah. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu karena Yesus lapar. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun sahaja. Sebab memang bukan musim buah ara. Jadi kalau Yesus tidak ketemu apa-apa langsungnya, aduh. Kalau kita sudah lapar, sampai rumah enggak ada makanan di meja, langsung kita apa? Lapar, kita marah loh. Kenapa makannya tidak ada? Pernah ya ketemu begini? Ya, mem lapar sampai rumah masih belum siap loh. Oh maafan lah. Kan? Mem lapar. Kita masak lambat-lambat. Sampai rumah enggak ada lagi belum siap. Langsung mem? Marah-marah, comel ya, homan mana? Paitit lah. Ya? Jadi Yesus sampai enggak ada, buahnya ada, enggak ada, daun-daunnya banyak, tapi buahnya enggak ada.
Ayat 14, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Aneh, Yesus ngomong sama pohon ara. Siapa pernah ngomong sama pohon ara? Pernah ngomong-ngomong sama pohon ya? Jangan loh, ya. Ini bikin pusing-pusing ya nanti. Yesus ngomong sama pohon, heran, aneh. Ya, keesokan harinya ayat yang ke-20, pagi-pagi ketika Yesus dan muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Ini aneh. Ya. Kemarin itu masih sehat-sehat, hari ini pagi sudah kering akarnya, sudah mati ya. Ayat 23, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Dalam cerita ini, kita ini pohon ara. Siapa pohon ara? Nah, saya lihat ini semua pohon ara semua ini. Ya, jangan malu-malu ya, semua pohonnya bukan durian ya, bukan pohon getah ya. Kalau di Indonesia banyak kelapa sawit juga ya. Sawit itu banyak juga, tapi ini pohon ara, ini semua pohon ara. Nah, semua pohon ara. Langsung Yesus datang mendekati pohon ara itu. Yesus rindu mencari sesuatu di pohon ara. Rindu cari apa? Bukan makan. Dia ingin mencari sesuatu di dalam pohon ara ini. Nah, dalam cerita ini, daun-daun pohon ini adalah lahiriah kita. Yang pakai ini semua daun. Ini semua daun ini. Ada daun merah, daun putih, daun hijau, daun yang hitam, banyak daun. Amin. Tapi Pak, buahnya apa? Nah, ini pertanyaan saya mau ngomong sekarang. Buahnya apa? Kalau kita lihat pohon apel, langsungnya ada buah oren. Enggak apple ya. Kalau kita lihat pohon durian, langsung buahnya pisang. Enggak durian. Kalau kita lihat manusia, buahnya apa? Anak-anak. Enggak. Kalau kita lihat manusia buah apa? Siapa tahu? Tidak tahu. Kalau lihat pohon rambutan, langsungnya buahnya rambutan. Kalau kita lihat manusia, buahnya apa? Apa? Pohon apa ini? Syungofan. Indomie. Enggak. Sambal. Enggak. Langsung kita baca firman Tuhan ya. Nah, pohon yang berbuah, kita ini buah apa ya? Nah, kita lihat firman Tuhan. Mana yang firman Tuhan? 1 Korintus, Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih. Bila kita lihat manusia, buahnya apa? Kalau kita lihat manusia, buahnya apa? Kasih. Kalau bahasa Inggris itu love ya. Bila kita mengasihi, kita akan bersukacita. Langsung kita ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Pak Edmund, saya mau sukacita. Kalau ada orang mengasihi saya, langsung saya bersukacita. Enggak. Firman Tuhan katakan bila saudara mengasihi, saudara akan ada sukacita, bukan dikasihi. Langsung kenal ya, tahu ya. Pak, saya enggak ada pacar loh. Ya, kesorangan, kesepian. Mana ada sukacita? Tidak ada orang mengasihi sama saya loh.
Saya tunggu-tunggu lama-lama, tunggu-tunggu ya. Masih tidak ada pacar cari sama saya ya. Langsung online, internet masih tidak ada lagi loh Pak. Mana ada sukacita? Enggak. Paulus katakan bila kita mengasihi orang lain kita akan ada sukacita. Ngerti ya? Bukan sahaja dikasihi. Karena bila kita mengasihi langsung akan dikasihi. Ngerti ya? Jadi buah kita adalah kasih. Yesus sedang mendekati pohon ara. Siapa pohon ara sini? Kita semua ya pohon ara. Dia mendekati. Dia melihat daun-daun. Daun-daun ini yang lahiria. Dia mau melihat yang di dalam itu apa. Pohon ara di cerita ini aneh. Tidak ada buah. Langsung Yesus, aduh lapar. Dia rindu akan buah itu langsung tidak ada. Pada hari ini Yesus mendekati kita. Apakah dia akan mencari buah? Ada ke buah atau tidak ada? Buah apa ya Pak Edmond? Dia mencari buah kasih. Siapa ada buah kasih sini? Haleluya. Ada 30 orang buah kasih. Apa lagi yang lain? Ada buah kasih. Buah apel. Enggak, semua orang ada kasih. Nah, apakah itu kasih Pak? 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Bila saya mengasihi seseorang itu saya sabar. Ya, kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Siapa cemburu loh? Kasih itu tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Siapa marah-marah? Ini sama satu orang semua naik tangan. Ini, waduh, kita mau doa ya nanti. Ya, bila kita tidak mengasihi, kita marah-marah, ya, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak tersinggung ya. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bila kita mengasihi, kita sabar dan bermurah hati terhadap orang lain. Ya, dia tidak bilang bila kita mengasihi kita pegang tangan, bila kita mengasihi kita seringkali ya cium-cium. Itu yang fisikal, tapi yang kasih yang sebenar, yang benar, kasih Tuhan katakan itu di dalam. Amin. Ya. Nah, 1 Korintus pasal ke-13 ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Siapa tahu semua bahasa manusia? Guangdonghua yau dak la, Putonghua yau dak la, Yanni-hua yau dak la,英文又得㗎，韓國話又得㗎，日本話又得㗎，semua bahasa-bahasa. Ya, 全部都得啦，好識講啦。Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku唔得啦。Ya, dibilangnya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan orang gong dan yang berkumandang dangdut, dangdut, dangdut dan cenang yang gemerincing. Itu dangdut, dangdut itu enak. Tapi tanpa kasih itu enggak dangdut. Ya. Itu Roma Irama masih hidup ya. Itu Pak Dangdut, ya. Itu hari itu saya keluar di Kowloon ya. Sampai di itu shop apa? Toko, ya, toko. Saya ngomong kantong, Guangdonghua. Lalu dia bilang, ini saya ini kanton ini saya enggak lumayan. Dia bilang, "Ni gong Putonghua又得啦." 我先對唔住，我普通話又唔得㗎。
Langsung, dia tanya, lihat mak yang này à? Lihat mak yang này à? Mak yang à? Ngô hai chốn yang à? Iya, saya bilang, ngô hai chốn yang à? Oh, dia lihat sama saya, dia pikir saya marah. Saya enggak marah. Memang ngô hai chốn yang à? Potong wa mtak à? Kongtong wa mtak yang này mtak nhưng mà mtak semua mtak à? Chốn yang à? Dia pikir-pikir, ini negeri mana yang chốn yang à? Chon itu artinya bodoh. Saya dari negeri bodoh. Tapi Paulus katakan bila kamu bisa berbahasa manusia dan bahasa malaikat tetapi tidak punya kasih, dia bilang, lehai chonyan lah. Ya. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia yang bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Aduh, iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti tidak berguna, ngohai chonyan lah. Pak, itu bukan chonyan lah. Saya bisa bernubuat, saya tahu semua. Bisa pindahkan gunung. Tapi tanpa kasih, firman Tuhan bilang, chonyan lah. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu buat jemaah Indonesia, icak. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Aduh. Buat icak. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Chonyana. Aduh. Yesus mencari buah di dalam kehidupan kita. Buahnya apa? Itu bukan aktivitas. Buahnya bukan pelayanan, buahnya bukan doa, buahnya bukan pelajaran firman Tuhan, buahnya bukan talenta, buahnya bukan penyembuhan atau penyembahan, buahnya bukan uang, buahnya bukan kepandaian atau kebijaksanaan, buahnya bukan gereja, tapi buahnya kasih buat Tuhan dan kasih buat manusia. Aduh, dia mencari buahnya itu. Bila mereka ingin mencari raja buat Israel, itu Nabi Samuel melihat anak-anak Jesse ya, yang sulung, yang tertua, dibilangnya, "Aduh, orangnya tinggi, orangnya cantik, orangnya punya talenta, punya karisma, pasti ini raja Israel." Tuhan bilang, "Bukan dia. Koi hai chonyan." Pak, saya bilang, siapalah? Itu Daud yang paling bongsu. Masih anak kecil. Manusia melihat lahiriah kita, daun-daun kita yang kita pakai. Tapi Tuhan melihat buahnya di dalam. Dan seringkali kita melihat yang lahiriah aja. Oh, rumahnya cantik, besar, mem. Holianga. Oh, melianga. Oh, mem. Oh, mobilnya cantik. Hoto Cina, mem. Acai, hou fei cai lah. Sia-sia, ho lah. Kita lihatnya lahirnya. Tapi Tuhan lihatnya di dalam hati. Punya kasih atau tidak. Rumahnya cantik. Tapi kalau tanpa kasih enggak ada rumah. Kalau kita bernikah tapi tanpa kasih enggak ada pernikahan. Kertas itu ada, sijil itu ada. Kalau kita ada gereja tapi tanpa kasih itu tidak ada gereja, kosong. Itu agamawi. Nah, kita makan sama-sama, tapi kalau tidak ada kasih waktu kita makan itu, kita jadi gemuk, fisikal. Tapi emosi kosong. Gemuk-gemuk. Di luar aja, tapi dalam kering.
Yang kita perlukan itu, Yesus katakan, saya mencari kasih di dalam hatimu. Ketika aku tidak mengasihi, aku tidak memiliki apa-apa di dalam hidup ini. Ya, jika uang adalah satu-satunya hal yang Anda miliki dalam hidup, maka Anda tidak memiliki apa-apa dalam hidup. Sebagai orang cari uang, hanya uang. Kalau uang sahaja yang kita ada, kita itu moyonglah, houchonlah, apa-apa pun tidak ada. Tetapi bila kita ada kasih, kita semua pun ada. Amin. Iya. Bila kita punya kasih, kita banyak teman. Ya, teman bisa tolong sama kita. Tapi kalau kita hanya ada uang, kita tidak ada kasih, kita teman pun tidak ada. Ya. Kasih. Setiap orang yang datang ke gereja, ya, mereka ingin mencari kasih. Mereka melihat apakah kita saling mengasihi. Yesus katakan, bila kamu saling mengasihi, dunia akan tahu kamu pengikutku. Amin. Ya. Mereka mau melihat apakah kita mengasihi Tuhan bila kita menyembah Dia. Bukan saja bernyanyi, tetapi menyembah. Ya. Yang tempat kerja kita itu ya, majikan-majikan kita, mereka mencari kasih Tuhan. Ya. Bila mereka melihat saudara bekerja, ya mungkin pekerjaan itu tidak sempurna. Ale hou chon na, mem ngo mai hou chon, ngo ho oi, ho to oi m chon na. Ngo mục sư con, vì con ngo hou to oi, hou to sam, ngo m hai chon na, lấy chon na. Jangan ngomong itu ya. Pekerjaan kita mungkin tidak sempurna, kerjaan enggak sempurna, tapi hatinya ada. Kita mengasihi pekerjaan kita, ya, mengasihi majikan kita, mengasihi rumah tangga mereka. Jadi mereka langsung pasti senang. Mem, ngo chung sung ye, chung sung ji ye, hou sik la, 不過我有心㗎嘛。好多愛啦, punya kasih. Nanti ngomong sama Pak di Indonesia, oh saya sudah tua nggak cantik, tapi hati saya punya banyak kasih, masih cantik karena kasih ada. Seringkali luarnya cantik, dalam tidak cantik, langsung tidak ada kecantikan. Itu di dalam. Tuhan itu kasih. 1 Korintus katakan, God is love. Kita sudah ada kasih kalau kita ada Tuhan. Amin. Ya, setiap hari segala sesuatu kita lakukan, katakan itu kita harus, apakah saya mengasihi atau tidak mengasihi seseorang. Kalau saya memilih untuk mengasihi, waktu saya marah-marah, saya tetap juga mengasihi. Waktu saya tidak senang, saya juga pasti mau mengasihi. Ya, nanti Tuhan berkati. Ya. Seseorang yang mengasihi akan menang dalam segala sesuatu. Biarpun ngo hou chun, tetapi saya mengasihi, saya menang. Ya, Yesus senantiasa mengasihi. Pada hari ini mungkin saudara, ya, di dalam kehidupan kita, di tempat kerja atau rumah tangga ada perselisihan faham mungkin ya. Mungkin kita ini bukan orang pandai-pandai ya, tetapi kita pandai mengasihi. Amin. Amin. Oh, pandai mengasihi. Mungkin tidak pandai sini, tapi pandai sini loh. Baik orang pandai sini, tapi bodoh sini. Ya, orang yang pandai sini, bodoh sini adalah orang yang seringkali sedih. Tapi orang yang bodoh sini, pandai sini, selalu senang. Mungkin dia bilang, kamu ini bodoh, kenapa senang-senang selalu? Orang yang tidak senang-senang selalu yang bodoh.
Amin. Saling mengasihi ya. Jadi itu kingdom group itu tempat kita mengasihi. Kalau tidak ada kingdom group, tidak ada rumah rohani. Jadi yatim piatu loh. Saya tidak mau jadi yatim piatu. Kelompok kecil, kingdom group itu tempat kita mengasihi. Mengasihi orang yang tidak sempurna seperti kita. Pak, saya tidak mau kingdom group saya ini, semua ini. Oh, mereka ini semua dari sana. Semua orang Jawa. Oh, semua Manado. Semua Sumatera, semua Timur. Tidak sempurna. Nah, saya juga tidak sempurna. Ya, bila saya mengasihi orang lain, saya menjadi sempurna. Tapi seringkali kita mencari orang mengasihi kita. Kita mau dikasihi. Ya ibu-ibu ya semua mau dikasih ya. Memang kan? Ya, memang. Itu normal. Tapi Yesus bilang katakan, saya sudah mengasihi kamu. Siapa yang mengasihi saudara? Yesus. Karena Yesus sudah mengasihi, kita bisa mengasihi orang lain. Amin. Haleluya. Siapa pohon ara hari ini? Oh, semuanya pohon ara. Daun-daunnya di mana ya? Pakai-pakai cantik-cantik ya. Tapi yang terutama itu bukan daun, buah. Buahnya apa? Kasih. Mengasihi satu sama lain. Kalau kita ada teman di sini sekarang, yang kita ada problem, tidak mengasihi, nanti sudah selesai kebaktian, pergi mengasihi. Bilangnya, saya tidak mau mengasihi, tapi Pastor Ed tadi bilang, sudah selesai, nanti mengasihi. Jadi saya datang sekarang, saya mengasihi saudara ya. Iya. Sampai rumah nanti bilang sama Mem, Mem, 對唔住啊，有時我好嬲啦。今日牧師話要愛啦，我愛 Mem 啦，我愛你家人啦，我愛做工啦. Ya gitu loh. Kalau sudah ngomong gitu, Mem bilang besok libur. Iya, pasti. Ni聽日唔使返工啦，休息啦，libur lah. Iya, pasti. Mari kita doa dalam nama Yesus, berkati jemaat ini, berkati Pastor Ari, Pastor Yeremia. Tuhan berkati mereka, tempat kerja, orang tua, keluarga di Indonesia. Dalam nama Yesus, amin.